فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Misrul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Syekh Zaid Al-Musabi asbahullah. Kita masih berada pada halaman 122. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai hukum menyentuh atau memegang kemaluan di saat buang air kecil. Bagian tengah bawah itu. Qala al-mu'allifu asbahullah hal karahatu masjid dzakar bil yamin mutlaqa am halal baul. Ini penting. Apakah dibencinya, diharamkannya memegang kemaluan itu dengan tangan kanan itu secara mutlak? Secara mutlak itu maksudnya ketika kencing dan di luar kencing juga dilarang, ataukah larangan tersebut ketika kencing saja? Faham ya? Jadi larangannya itu mutlak atau khusus ketika buang air kecil itu loh. Larangan memegang kemaluan itu. Kita lihat Dzakar al-Hafidz khilafan. Al-Hafidz menyebutkan perselisihan wa anna ba'dal ulama qala yukrah mutlaqan halal baul wa ghairihi. Ini pendapat lemah yang pertama ini. Dan bahwasanya sebagian ulama berpendapat dimakruhkannya. Biasanya kalau al-karahah menurut mutaqaddimin itu maknanya adalah diharamkan. Kadang-kala orang-orang mutaqaddimin itu mengitlaqkan lafaz makruh itu untuk sesuatu yang haram. Sehingga larangan tersebut menurut pendapat pertama ini mutlak. Baik ketika buang air kecil ataupun di luar buang air kecil enggak boleh megang kemaluan. Bal yakunu al-man'u fi ghairil baul min babi aula. Bahkan larangan selain dalam keadaan buang air kecil itu lebih pantas dilarang. Tapi pendapat ini apa? Lemah. Li'annahu naha 'an dzalika ma'a madhannatil hajah fi tilkal halah. Dikarenakan dilarang atau larangan tersebut memegang kemaluan tadi bersamaan apa? Bersamaan dengan diperlukan dalam keadaan seperti itu pun apa? Ternyata dilarang. Dalam keadaan kencing pun dilarang, apalagi barakallahu fiik, di luar kencing maka dilarang juga kata mereka. Kita lihat lagi. Wa qala ba'duhum yang kuat yakunul man'u muqayyadan bihalatil baul faqat. Ini penting ini. Dipahami baik-baik. Dan berkata sebagian mereka bahwasanya larangan tersebut diikat dengan catatan dalam keadaan ketika buang air kecil saja larangannya. Berarti di luar buang air kecil, misalkan seorang megang kemaluannya dengan tangan kanan enggak masalah. Paham? Naam. Wa yakunu ma'adahu mubahan, berarti selain buang air kecil, memegang kemaluan dengan tangan kanan boleh. Paham? Li hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu wa fihi wa huwa yabul. Dikarenakan hadisnya Abi Qatadah radhiyallahu anhu ada lafaz wa fihi wa huwa yabul, dalam keadaan buang air kecil itu larangannya. Paham ya? Naam. Ada lafaz barakallahu fiik, ada lafaz apa? Wa huwa yabul. Larangan buang air kecil ada lafaz wa huwa yabul, dalam keadaan dia buang air kecil. Larangan megang kemaluan dengan tangan kanan tadi. Mafhum? Wastadallu aidan 'ala al-ibahah bi hadits Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an masjid dzakar ba'da ma yatawadda. Dan mereka juga berdalilkan tentang bolehnya megang kemaluan dengan tangan kanan dalam keadaan selain buang air kecil dengan hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika ditanya tentang menyentuh atau megang kemaluan setelah dia berwudu. Apa hukumnya? Faqal hal huwa illa bid'atun minhu. Hadis ini lemah ya. Nah, kita lihat tidaklah kemaluan itu melainkan hanya potongan daging darinya. Jadi apa yang menghalang-halangi batal? Padahal itu kan cuma potongan daging dari orang itu juga gitu loh. Nah, tapi hadis ini kita lihat akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi fadala 'alal jawaz fi kulli hal. Maka bolehnya memegang kemaluan dengan tangan kanan dalam keadaan apapun. Fa kharajat halatul baul, maka keluar di sini keadaan ketika kencing yang dilarang. Bi hadis Abi Qatadah
dikarenakan hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Wal hadis min tariqi Qais bin Thalib bin Ali wa qad ikhtulifa fi. Hadis yang kita baca tadi itu bahwasanya kemaluan itu adalah apa? Nah, bagian dari daging orang itu juga. Hadis ini diperselisihkan para ulama dari jalurnya Qais bin Thalib bin Ali. Fa ba'dhum hassana haditsah minhumul hafidh wa qala fi taqrib saduq wa ba'dhum dha'afahu. Sebagian mereka menghasankan hadis tadi seperti Al-Hafidh dalam kitab Taqrib mengatakan saduq. Perawi tersebut saduq. Saduq itu berarti tanda seorang perawi itu hasan. Saduq biasanya tandanya. Wa ba'dhum dha'afahu, sebagian mereka mendhaifkan. Walladhi yadhhar, dan yang nampak annahu ila dha'f aqrab, bahwasanya riwayat ini kepada makna dhaif itu lebih dekat. Berarti kalau dhaif bagaimana permasalahannya? Baqiya ma huwa shawab minal qaulain. Sekarang kalau itu dhaif, mana yang benar di antara dua ucapan pendapat ini? Pendapat pertama mengatakan larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan itu ketika buang air kecil. Ya, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, pendapat yang pertama mutlak. Mutlak itu baik ketika buang air kecil maupun di luar buang air kecil enggak boleh megang kemaluan dengan tangan kanan. Nah, mana yang kuat, mana yang benar? As-shawab huwa tsani. Di garis itu ya. Yang benar adalah pendapat yang kedua. Apa maksudnya? Larangan tersebut terikat dengan apabila dalam keadaan buang air kecil. Mafhum? Naam. Imma li hadits Thalib bin Ali al-qaul bi tahsinih, imma berdalilkan dengan hadisnya Thalib bin Ali berdasarkan pendapat yang menghasankannya, wa imma li dhahir hadis Abi Qatadah, imma dengan zahir yang ada pada hadis Abi Qatadah alladzi dzakara muallif, yang disebutkan muallif. Dah kita lewati hadisnya. Ada lafaz wa huwa yabul. Paham ya? La yumsikanna ahadukum dzakara bi yamin wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan buang air kecil. Ini penting sekali. Berarti lafadznya itu larangannya kalau dalam keadaan buang air kecil. Mafhum? Naam. Bisa dipahami insyaallah ya? Kita lanjutkan. Berarti kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Mutlak atau ada catatan? Ada catatan. Catatannya apa? Naam, larangan tersebut adalah ketika dalam keadaan buang air kecil. Mafhum? Berikutnya, ma hukmul istinja bil yamin? Terus bagaimana sekarang hukum bersuci dengan tangan kanan? Kan dilarang tadi. Terus kalau bersuci dengan tangan kanan sah enggak itu loh? Kan dilarang kan? Enggak boleh kan? Terus dia misalkan membersihkan dengan tangan kanan, sah atau diulangi lagi gitu loh maksudnya. Kita lihat. Al-qaul awal, pendapat pertama, al-istinja bil yamin makruh. Bersuci dengan tangan kanan itu makruh, dimakruhkan. Wa huwa qaul jumhur ahlul ilm. Ini pendapat jumhur ahlul ilm. Hujjatu hadzal qaul, argumen pendapat ini, anna nahya al-warid fil hadits min babil adab wat tawjih wal irsyad. Bahwasanya larangan yang ada dalam hadis ini dalam bentuk adab, memberikan adab, wa tawjih arahan, wal irsyad bimbingan. Wa tarkuha minal karahah. Naam. Wa tarkuha minal karahah tanzihiyah, dan dia meninggalkan perbuatan tersebut berupa perbuatan karahah tanzihiyah, yaitu makruh yang maknanya adalah hanya mensucikan, biar tangan kanan itu suci, enggak digunakan sesuatu yang jorok atau sesuatu yang kotor gitu tujuannya. Tapi pendapat ini lemah. Yang kuat yang kedua, al-qaul tsani yuhram, diharamkan. Karena para ulama berpendapat bahwasanya makruh itu kalau menurut mutaqaddimin itu maknanya haram. Mutaqaddimin itu orang-orang terdahulu. Paham ya? Kita lihat. Yuhram, diharamkan, wa huwa qauludz dzahiriyah, ini pendapat dzahiriyah, Dawud adz-Dzahiri. Dawud adz-Dzahiriyah itu nisbah Dawud adz-Dzahiri. Wa jama'atun asy-Syafi'iyah, dan juga sekelompok dari kalangan Syafi'iyah, wa ikhtarahu asy-Syaukani San'ani. Pendapat yang kedua ini yang haram, pendapat yang dikuatkan yang dipilih oleh Imam asy-Syaukani dan Imam As-San'ani. Ar-rajih wal qaul tsani, ya kan? Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Li dzahiril hadis, karena zahir hadis, wallahu alam. Lafadznya kan larangan, ya kan? Antum lihat, la yumsikanna ahadukum dzakara bi yaminih wa huwa yabul. Punya kaidah juga, kaidah usul apa? Al-asl fin nahyi yadullu ala tahrim. Hukum asal suatu larangan menunjukkan haramnya perbuatan tersebut, sehingga haram. Itu pendapat yang kuat Imam Syaukani dan juga Imam As-San'ani, bahwasanya bersuci dengan tangan kanan atau memegang kemaluannya dengan tangan kanan dalam keadaan dia buang air kecil, maka masuk dalam larangan tersebut. Mafhum? Nah, kalau pendapat pertama makruh, tanzih tadi, bukan tahrim. Kalau pendapat kedua tahrim. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, ada larangan wala yatamassah minal khala' bi yaminih. Ini larangan ini. Wala yatamassah minal khala' bi yaminih. Janganlah bersuci dari air kencing dengan tangan kanannya. Larangan ini apa kaidahnya? Al asl fi nahyi yadullu ala tahrim. Itu kaidah usul.
Yang pernah belajar usul insyaallah paham. Al-aslu fin nahyi yadullu tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan apa? Haram. Berarti hukum asalnya haram. Sekarang bagaimana kalau bersuci dengan tangan kanannya tapi istijmar pakai batu? Bersamaan memang diperlukan itu loh. Ya kan? Nah, karena pakai batu itu kan otomatis kan kadang-kala mungkin dia pegangan misalnya. Nah, bagaimana? Kita lihat idza stajmara bi yaminihi ma'anahu anha fa hal yujzi'uh? Apabila orang itu beristijmar, istijmar itu berarti bersuci dengan batu ya. Apabila seorang bersuci dengan batu dengan tangan kanannya bersamaan memang diperlukan, fa hal yujzi'uh, apakah sah? Kita lihat di sini ada dua pendapat. Al-qaul awal, pendapat pertama, yujzi'uh, sah. Wa qaul jumhur ahlul ilm, pendapat jumhur ahlul ilm. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, la yujzi'uh, enggak sah. Wa huwa qaul dhahiriyah wa ba'dul hanabilah. Ini pendapat dhahiriyah dan juga sebagian Hanabilah. Ar-rajih, pendapat yang kuat, huwa qaul awal, adalah pendapat yang pertama yang kuat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma idza istajmara bil 'adhi wal yamin, penting ini. Dan adapun bersuci dengan azm, apa azm itu tulang, wal yamin dan tangan kanan, kan enggak boleh ya. Bersuci dengan tulang enggak boleh kan? Yang boleh dengan batu, tulang enggak boleh. Kotoran manusia atau kotoran hewan enggak boleh juga, yang sudah menjadi batu enggak boleh juga. Tapi dengan batu hukum asalnya. Nah, adapun bersuci dengan tulang dan dengan tangan kanan, fa innahu yujzi'u, sah. Sahnya sah. Cuman dia melakukan perbuatan apa? Kemaksiatan gitu loh, melanggar syariat. Sahnya sah, enggak perlu diulang lagi. Bisa dipahami? Fa innahu qad hasala al-maqsud bidzalik, karena sungguhnya telah terjadi. Dia telah mendapatkan apa yang diinginkan, bersuci. Cuman pakainya apa? Tangan kanan, kemudian yang digunakan apa? Tulang tadi. Alasannya apa tulang dilarang? Karena tulang itu pada asalnya makanan apa? Jin. Dari saudara kita yang muslim dari kalangan jin, makanannya apa? Tulang itu diantaranya. Paham ya? Kata Rasulullah, min ta'ami ikhwanikum minal jin. Termasuk makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jadi saudara kita di kalangan jin ada juga, tapi jin yang muslim. Paham ya? Nah, karena jin juga yang kafir kan? Naam. Kita lihat sini, barakallahu fiik. Wa in kana 'asiyan, walaupun dia berbuat maksiat. Kenapa kalau bermaksiat? Karena melanggar gitu, kan dilarang. Dilarang bersuci dengan tulang dan dilarang bersuci dengan tangan kanan kan? Ternyata dia menggunakan tulang, menggunakan tangan kanan. Sah atau tidak? Sah. Cuman dia berdosa. Bisa pahami? Wal i'adah la faedata fihi, mengulangi enggak ada faedahnya. Kenapa kok enggak ada faedahnya? Karena sudah bersih gitu loh. Cuman dia melanggar syariat. Bisa dipahami? Walakin qad yu'mar bitandhifil 'azm mimma lawasahu bih. Hanya saja akan tapi orang itu diperintahkan membersihkan tulang tadi yang telah dikotori dengan kotoran. Karena tulang itu makanan apa? Makanan jin tadi. Bisa dipahami? Nah, jangan pernah bayangkan loh ya. Karena kalau antum melemparkan tulang sehari 2 hari mungkin tulangnya masih utuh. Katanya makanan jin kok enggak berkurang katanya. Berarti dia menganggap kehidupan alam nyata sama dengan alam ghaib itu salah. Antum taruh tulang di situ misalkan walaupun 1 kilo tulang misalkan, ya enggak akan habis, enggak kelihatan. Tapi itu makanan jin itu loh. Paham ya? Ya mungkin yang namanya beda alamnya. Mungkin mereka makan kita enggak tahu juga kan? Karena jin itu kan macam-macam. Ada jin yang sunni salafi pun ada juga. Jin yang talibul ilmi ada enggak, Hamzah? Ada. Mungkin aja sekeliling antum ada jin juga. Memungkinkan enggak itu? Mungkin aja, cuman enggak nampak itu ya, enggak nampak. Sehingga ketika memahami suatu riwayat atau suatu keadaan yang ini alam ghaib, ini alam nyata, jangan disamakan. Jangan disamakan. Katanya makanan jin Ustaz. Buktinya 3 hari 4 hari masih utuh katanya. Berarti ini bayangkan sama, itu salah. Paham ya? Nah, jangan pernah bayangkan sama kalau beda alamnya. Mafhum? Naam. Seperti contohnya apa? Orang dikubur. Ya katanya ada adab kuburan, ada kenikmatan dalam kubur. Setelah sepekan digali kok masih utuh misalkan. Mana? Katanya ada adab katanya. Dia bayangkan sama kehidupannya. Itu salah. Bedakan. Nah, dengan apa? Alam dunia dengan alam akhirat udah beda gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, karena di kuburan itu kan awal manazil akhirah, awal permulaan tingkatan apa? Kehidupan akhirat. Mafhum? Naam. Kita lihat sini faedah. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz ya, siapa yang menjawab? Kalau disebut al-Hafidz tanpa nama yang diinginkan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ahsan. Namanya siapa? Siapa namanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar? Siapa yang ingat? Namanya Ahmad bin Ali.
Ahmad bin Ali. Paham ya? Jadi kalau idza utliqa al-hafidz fal murad bihi al-hafidz Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali rahmatullahi alaih. Mafhum? Sehingga enggak ada iskal. Qala al-hafidz pasti itu Ibnu Hajar. Ada juga al-hafidz Ibnu Rajab, tapi seringnya qala al-hafidz Ibnu Rajab. Jarang sekali diitlaqkan qala al-hafidz, jarang sekali. Jadi kalau antum jumpai artikel qala al-hafidz, pastikan sudah al-hafidz Ibnu Hajar. Namanya Ahmad bin Ali. Kenapa? Karena Ibnu Rajab pasti ada sebutan qala al-hafidz Ibnu Rajab, mesti itu. Itu yang kita amati, kita teliti seperti itu dan sebutan para ulama. Wa mahalu hadzal ikhtilaf haitsu kanat tubashir dzalika bi alat ghairiha. Dan tempat perselisihan di sini kata al-hafidz pada catatan berlangsungnya alat tersebut dengan alat yang selainnya. Kalma wa ghairih. Khilafnya ini terjadi karena apa? Nah, barakallahu fi, karena berlangsungnya dengan alat yang selainnya seperti air dan yang selainnya. Maksudnya gini. Maksudnya ini khilafnya terjadi kalau bersuci dengan batu atau dengan air tapi pakai tangan kanan gitu loh. Itu khilaf terjadi. Paham ya? Itu khilaf terjadi. Sah atau tidak tadi? Sah. Cuman dia melanggar syariat dan pelaku maksiat, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau enggak ada air, enggak ada batu? Langsung tangan kanan itu. Apa nih ya? Paham maksudnya? Bagaimana kalau langsung tangan kanan bersihkan langsung itu loh, tanpa air, tanpa batu? Kita lihat. Amma bi ghairi alah, adapun tanpa alat haramun. Ghairu mujzi' bila khilaf. Haram dan enggak sah. Bisa dipahami? Tangan langsung apa? Tangan kanan langsung bersuci, bersihkan kotoran itu Allahul musta'an. Enggak sah dan apa? Dan haram. Mafhum? Wal yusra fi dzalika kal yamin. Tangan kiri pun sama. Bersihkan kotoran tadi afan ya. Misalkan dia habis buang air besar, bersihkan zat TA1 tadi. Paham zat TA1 ya, kotoran manusia, maksudnya zat TA1 itu kotoran manusia. Dia bersihkan pakai tangan kirinya. Haram enggak? Haram. Tanpa air, tanpa batu loh, tangan kiri langsung. Hukumnya seperti tangan kanan, enggak boleh. Wallahu alam. Mafhum? Naam. Yang berikutnya pasti ada sedikit juga, insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai bagaimana kalau perempuan. Itu pada pertemuan yang akan datang. Ini yang dibahas laki-laki. Ternyata sama hukumnya. Perempuan seperti laki-laki, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajalla. Walhamdulillahirabbil alamin.